kok semakin hari semakin sulit ya cari uang. Nah, itu komentar yang sering banget nih saya dengarkan dari keluarga saya terutama ya. Ada beberapa orang dari keluarga saya yang cukup sering mengeluh bahwa semakin hari ekonomi Indonesia ini semakin terpuruk, semakin sulit ya, seperti itu sehingga mereka merasa bahwa semakin sulit nih cari uang. Nah, hanya saja jika kita menyelidiki lebih dalam, di satu sisi ada orang yang merasakan cari uang itu tambah susah, ada orang yang merasakan cari uang itu tambah gampang. Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena memang saya sendiri melihat ada banyak teman-teman saya yang baru belum lama mau merintis bisnisnya segala macam, tapi cukup mudah mencari uang seperti itu. Nah, apakah industri yang dijalankan itu salah? Nah, menurut saya secara pribadi sebenarnya bukan industrinya yang masalah, tapi skill yang dimiliki saat ini apakah sudah kadaluarsa atau belum. Kalau seandainya skill yang dimiliki saat ini sudah kadaluarsa, maka secara otomatis bisnis apapun yang kita kerjakan atau industri apapun yang kita masukin untuk mencari uang di dalam industri tersebut, ya tetap saja kita nggak bisa menghasilkan. Ya, contoh nih ya, contoh ya, misalnya ini toko baju, ya, toko baju. Kalau misalnya kita ingat ya, dulu mungkin dengan buka toko aja itu udah cukup, ya. Buka toko, nunggu pembeli itu udah cukup. Punya satu skill aja udah cukup. Yaitu skill apa? Skill memilih jenis barang yang bisa dipasarkan dan bisa dipromosikan. Semakin banyak barang, maka semakin berhasil toko tersebut. Mungkin itu adalah skill yang bisa digunakan dulu. Namun seiring waktu berjalan, skill tersebut sudah kadaluarsa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena yang mengalami ini bukan hanya toko baju, ada juga satu teman saya ya yang dia sangat lihai dan sangat jago dalam melihat peluang membeli sebuah barang. Oke, nah sehingga ketika dia mau membeli sebuah barang, ibaratnya membeli barang untuk dijual kembali ya, stok barang, stok jualan nih ya. Nah, dia memiliki kemampuan yang sangat lihai untuk membeli stok barang dengan harga yang tepat, pilihan yang tepat. Nah, tapi seiring waktu berjalan ternyata itu nggak cukup gitu loh. Karena persaingan zaman dahulu kala dengan persaingan zaman saat ini itu sudah sangat berbeda. Oleh karena itu, jika kita masih mau menggunakan cara yang dulu, hanya mengandalkan satu skill aja atau mengandalkan skill yang dulu kita miliki, yang kita rasa berhasil, dan tidak ingin lagi mengupgrade skill untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, maka pada saat itulah sebenarnya kita sedang menghambat uang untuk datang kepada kita seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang hari ini saya sedang berusaha lakukan juga, yang saat ini saya berusaha lakukan adalah saya berusaha untuk mengupgrade skill saya. Saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya, kapasitas saya, sehingga saya bisa lebih up to date dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang saat ini, seperti itu. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari itu karena mereka cenderung terkungkung untuk fokus mengembangkan bisnisnya, tapi tidak banyak yang fokus untuk mengembangkan skillnya. Akhirnya yang mereka miliki itu bukan high income skills, yang dimiliki malahan high income business. Nah, ketika kita bergantung dengan high income business, sebenarnya pada saat itulah terjadi sebuah masalah. Ya, kenapa? Karena ketika misalnya nih industri yang sedang dijalankan atau yang sedang digeluti itu mengalami goncangan nih misalnya. Nah, ketika industri itu mengalami goncangan, maka secara otomatis ya eh, orang tersebut akan mengalami goncangan pada kemampuan dia menghasilkan uang setiap bulan. Karena selama ini yang diandalkan itu bukan skillnya, tapi yang diandalkan itu adalah industrinya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya high income skills, let's say katakan kita fokus untuk mengupgrade skill kita ya, kita fokus untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan. Nah, ini beda kasus nih. Ketika industri yang digeluti pada saat itu sedang mengalami goncangan, ya, namun kita tetap memiliki skill untuk menjual misalnya ya, skill untuk memasarkan secara online dan kita cukup lihai memasarkan secara online, maka secara otomatis kita nggak perlu khawatir karena apa? Kita tinggal mengganti jenis barang yang dijual dan kita tetap bisa menghasilkan uang karena kita memiliki skill untuk memasarkan secara online seperti itu. Nah, metode ini ya saya juga baru menyadari metode ini. Saya belajar dari Denlock ya, dari YouTube Denlock juga. Nah,
Di sana saya menyadari bahwa oke, berarti selama ini saya harus mengupgrade skill saya, bukan mengupgrade bisnis saya. Nah, kebanyakan orang strateginya untuk meningkatkan omset, mereka mengupgrade kapasitas bisnisnya. Oke, mereka memasukkan lebih banyak modal, mereka memasukkan lebih banyak kapital, stok barang, mengupgrade sistem segala macam. Tapi mereka sendiri nggak mengupgrade diri mereka sendiri nggak mengupgrade skill mereka dalam menghasilkan sistem, membuat strategi marketing, mengelola keuangan, dan strategi investasi yang lainnya untuk mencapai jaminan finansial sebenarnya. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah hari ini apakah skill yang saya miliki sudah cukup untuk membantu saya mendapatkan uang dengan lebih mudah di era yang modern ini, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ini saya bukan berusaha untuk menggurui, tapi apa yang saya mau sampaikan adalah ini tulus dari hati saya yang terdalam. Karena saya sendiri juga lagi berusaha untuk mengupgrade skill saya dalam menghasilkan uang, seperti itu. So, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengevaluasi apakah skill yang teman-teman miliki saat ini itu sudah kadaluarsa atau masih up to date dan masih bisa digunakan. Selain itu, poin yang kedua ya, apakah saya perlu mengupgrade atau menambah jenis skill yang saya perlu upgrade, seperti itu. Ya, kita perlu evaluasi dua hal itu secara konsisten. Apakah skill yang saya miliki ini perlu saya tambah atau enggak, seperti itu. So, mudah-mudahan sharing apa yang saya sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Salam financial security.